Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Arjun Bayu Tristanto dari program studi teknik otomasi kelas TO1B jurusan kelistrikan kapal dengan NRP 0921040041. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial atau mendemokan bagaimana cara membuat desain PCB power supply dengan menggunakan software Eagle. Dan yang saya ketahui seringkali bahwa menggunakan software Eagle ini sangatlah mudah dan beberapa desainer telah menggunakannya untuk membuat desain PCB power supply. Untuk langkah yang selanjutnya adalah membuka software Eagle tersebut, dan ini merupakan logo dari software Eagle tersebut. Baik, langsung saja saya buka software Eagle tersebut. Dan sudah nampak, ini merupakan panel tampilan awal dari software Eagle tersebut. Setelah nampak panel tampilan dari software Eagle tersebut, selanjutnya saya menuju menu file. Setelah itu saya pilih menu new, dan setelah itu saya pilih menu skematik. Dan ini merupakan tampilan Windows tersebut. Jika dirasa teman-teman ingin merubah tampilan Windows tersebut, teman-teman dapat merubahnya dengan memilih icon option dan memilih menu user interface. Dan yang sebelumnya background berwarna putih, teman-teman dapat merubah background tersebut berwarna menjadi hitam dengan cara seperti ini. Setelah itu klik OK, dan nampak background tersebut menjadi hitam. Namun saya lebih suka menggunakan background berwarna putih, jadi saya kembali mengganti dengan memilih menu user interface. Saya ganti background tersebut menjadi putih, dan tampilan akan seperti ini. Dan jika teman-teman ingin menampilkan grid atau bentuk kotak-kotak, teman-teman dapat menekan tombol pada keyboard teman-teman, yaitu dengan cara menekan tombol Fn bersamaan dengan tombol F6. Jadi seperti ini tampilan dari software Eagle tersebut. Baik, sebelum saya memulai mencari atau mengumpulkan beberapa komponen yang akan saya gunakan, saya telah memiliki contoh sebagai referensi untuk menyusun PCB power supply. Langsung saja saya menuju contoh tersebut. Jadi ini merupakan contoh yang saya miliki, dan saya akan menjelaskan beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama ada AC11, AC22. Ini merupakan konektor tegangan AC 220 volt. Yang kedua ada diode. Perlu kita ketahui bahwa macam diode sangatlah banyak, namun di sini menggunakan diode bridge. Yang ketiga ada IC regulator 7805. Garis ini merupakan sambungan menuju IC regulator 7805. Tujuannya IC regulator 7805 tersebut untuk step down dari AC kemudian di DC-kan. Kemudian dari DC di step down kan menuju IC regulator 7805, atau outputnya sama dengan 5 volt. Dan yang terakhir adalah kapasitor polar, namun disebut sebagai kapasitor elko. Mengapa disebut kapasitor elko? Karena memiliki polaritas dan terdapat tanda plus minusnya di dalam kapasitor polaritas tersebut. Baik, saya akan menyusun seperti contoh yang saya miliki sebagai referensi untuk menyusun PCB power supply. Baik, untuk langkah yang selanjutnya, saya akan memulai mencari atau menampilkan komponen-komponen tersebut untuk menyusun PCB power supply. Dan untuk mencari komponen-komponen tersebut dapat menggunakan pada tool Add Parts, dan ini tampak dari tool Add Parts tersebut. Baik, langsung saja saya klik. Setelah itu, saya akan mencari komponen konektor. Saya akan mencari dengan clue
Konwago. Langsung saja saya mencari dengan menggeser ke bawah ataupun ke atas. Konwago. Baik, ini sudah nampak dari Konwago tersebut. Langsung saya klik ke bawah dan ini ada beberapa konektor dan saya menyesuaikan dengan kebutuhan yang saya akan gunakan, yaitu saya menggunakan Konwago W237102. Ini merupakan tampilan dari komponen konektor tersebut. Untuk yang ini merupakan tampilan dari atas ataupun depan. Langsung saja saya klik OK. Saya letakkan di sini. Kemudian saya akan mencari komponen diode. Di sini saya akan menggunakan diode single dengan clue 1N821. Dan di sini telah nampak dari komponen diode tersebut. Ini juga nampak dari depan ataupun dari atas. Langsung saja saya OK dan saya akan menyusun seperti ini. Dan nanti apabila sudah terkumpul semua, diode akan saya sambungkan seperti ini. Dan setelah komponen diode, saya akan mencari kapasitor. Dan di sini sudah nampak beberapa komponen kapasitor dan saya akan menggunakan kapasitor polar. Langsung saja saya mencarinya. Saya akan menggunakan kapasitor polar E3,5 sampai 8 dan ini kapasitor polar. Namun kapasitor ini juga disebut sebagai kapasitor elko. Mengapa disebut kapasitor elko? Karena memiliki polaritas dan pada kapasitor ini memiliki tanda plus dan minus. Dan ini merupakan kapasitor tampak dari atas ataupun depan. Langsung saja saya klik OK. Saya letakkan di sini sebanyak 2. Setelah itu saya akan menampilkan atau mencari komponen lagi, yaitu IC regulator 7805. Langsung saja saya ketikkan 78 sebagai clue-nya. Ini saya klik ke bawah dan di sini sudah nampak beberapa IC regulator, namun sesuai kebutuhan saya akan menggunakan IC regulator 7805 dengan komponen yang sudah nampak di monitor, yaitu komponen IC regulator seperti ini dan nampak dari depan atau atas seperti ini. Langsung saja saya klik OK. Saya letakkan di sini. Setelah itu nanti saya akan membutuhkan konektor sebanyak 2 kali. Tidak usah saya mencari atau mengambil dari tool add parts lagi, namun saya akan mengcopy tool ini lalu saya paste di sini dari hasil copy saya komponen konektor tadi. Dan untuk merubah bentuk atau merubah arah dapat menggunakan tool rotate seperti ini. Dan jika posisi kurang pas atau kurang tepat, saya menggunakan tool move.
Maaf, ada sedikit kesalahan. Seperti ini. Untuk yang langkah selanjutnya, saya akan memberikan wiring atau memberikan garis atau menghubungkan dari komponen satu kepada komponen lainnya agar terbentuk menjadi suatu komponen yang optimal. Untuk yang selanjutnya, saya akan mengatur tata letak pada konektor yang di sini, yaitu sebagai V-out-nya dan VCC-nya. Setelah itu saya akan menggunakan tool move untuk merubah tata letak tersebut. Saya klik pada komponen tersebut dan akan saya edit satu kotak di atasnya atau satu grid di atasnya, dan saya akan menaikkan satu grid juga pada komponen konektor yang kedua. Nah, sudah teman-teman. Jadi ini tampak desain PCB power supply dari saya. Setelah itu, untuk memberikan wiring sendiri, saya akan menggunakan tool net dan saya akan memulai wiring tersebut mulai dari diode yang akan saya sambungkan seperti pada gambar atau pada contoh yang telah saya miliki. Saya akan menyambungkan diode 1 ke diode 2. Diode 2 saya akan wiring terhadap diode 4. Setelah itu diode 1 akan saya wiring juga pada diode 3. Diode 3 akan saya sambungkan terhadap diode 4. Setelah itu konektor akan saya wiring atau saya sambungkan terhadap diode. Setelah itu konektor yang selanjutnya juga sama, saya akan menyambungkan terhadap diode tersebut. Seperti ini. Setelah itu saya akan memberikan garis atau wiring pada komponen diode dan akan saya sambungkan pada V-out-nya atau pada V-out ground-nya. Dan setelah ini diode tersebut akan saya sambungkan juga pada IC regulator 7805. Jadi garis ini bertujuan untuk step down dari AC kemudian di DC kan. Kemudian setelah dari DC di step down ke AC di step down kan ke IC regulator 7805 atau outputnya itu sama dengan 5 volt. Nah, dari sini akan saya hubungkan atau akan saya wiring saya ulang. Dari sini akan saya sambungkan pada VCC-nya, dan setelah itu dari IC regulator 7805 saya sambungkan terhadap diode agar menghindari bypass tegangan terhadap ground. Dan kapasitor 1 akan saya sambungkan terhadap IC regulator 7805. Setelah itu akan saya sambungkan ke bawah seperti ini, dan setelah itu diode juga akan saya sambungkan ke bawah. Setelah itu kapasitor kedua akan saya sambungkan juga ke bawah. Setelah itu kapasitor 2 juga akan saya sambungkan terhadap IC regulator 7805. Jadi inilah desain PCB power supply dari saya, dan sudah terbentuk menjadi sebuah desain yang optimal. Setelah saya membuat desain PCB power supply yang sudah nampak optimal tersebut,
sudah nampak jelas pada layar monitor saya ini. Kemudian saya akan melanjutkan, yaitu memilih menu file, kemudian saya akan menyimpannya, dan saya akan menyimpan pada dokumen dalam folder file Eagle Project, dan akan saya beri nama yaitu 09 sebagai kode dari program studi saya teknik otomasi, underscore 041 yaitu NRP saya, underscore nama saya sendiri Arjun Bayu Tristanto, underscore tugas project Eagle 1 power supply. Saya klik enter dan sudah saya save. Setelah saya melakukan simpan pada file yang telah saya buat, yaitu desain PCB power supply, kemudian langkah selanjutnya saya akan menuju pada icon board, dan langsung saja saya klik dan ini nampak dari icon board tersebut. Langsung saja saya masuk pada icon board tersebut, dan berikut gambarannya dari susunan desain PCB power supply yang telah saya buat. Namun rangkaian ini ternyata masih random posisinya teman-teman, dan saya akan merangkai keulang atau merangkai kembali pada board yang telah tersedia pada software Eagle tersebut. Jadi apabila merangkai tersebut, teman-teman dapat melihat pada tampilan yang sebelumnya pada bagian icon skematik, dan selanjutnya teman-teman dapat kembali pada icon board untuk merangkai ulang atau merangkai kembali desain yang telah tertera di sini agar menjadi desain yang lebih optimal. Dan jangan lupa letakkan di setiap komponennya dengan berdekatan agar tidak terjadi bertabrakan dengan komponen-komponen yang lainnya, agar jalur juga tidak rumit. Baik, langsung saja saya mulai. Saya akan merangkai atau menyusun komponen-komponennya. Yang pertama akan saya gunakan tool move. Saya akan mengambil konektor yang pertama, saya letakkan di sini. Setelah itu diode 1, diode yang kedua, diode yang ketiga, diode yang keempat, lalu ada kapasitor. Setelah itu ada IC regulator 7805. Setelah itu ada diode yang kelima. Setelah itu ada kapasitor yang kedua, dan setelah itu ada konektor yang menjadi Vout-nya atau ground-nya. Nah, ini nampak desain yang telah saya buat dari desain skematik ini. Namun saya ingin merubahnya menjadi desain yang lain. Di sini saya akan merubah tata ulang dari rangkaian tersebut. Saya menggunakan tool move lagi, akan saya geser seperti ini, dan saya akan membuat desain yang berbeda. Di sini diode 1, setelah itu diode 2 saya akan menggeser di sini, diode 3 akan saya letakkan di bawahnya. Setelah itu dari diode 2 ada diode 4, diode 3 saya geser agar sesuai. Untuk selanjutnya diode yang ketiga akan saya geser ke atas
Setelah itu kapasitor juga akan saya geser ke samping seperti ini. Setelah itu IC regulator 7805. Setelah itu diode yang kelima, dan selanjutnya ada kapasitor yang kedua seperti ini, dan selanjutnya ada konektor yang sebagai ground atau Vout nya. Setelah itu saya akan merubah atau merotasi beberapa komponen sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama ada konektor ini, akan saya rubah seperti ini. Diode 1 juga akan saya putar seperti ini. Selanjutnya ada D2 sudah begini. Untuk diode keempat juga seperti ini, dan diode 3 akan saya rubah seperti ini. Dan untuk kapasitor juga akan saya putar seperti ini. Setelah itu diode 5 juga saya putar seperti ini. Baik, untuk sebelumnya yaitu di kapasitor sendiri, pada komponen kapasitor sendiri masih belum terdapat value pada kapasitor 1 dan kapasitor yang kedua. Baik, saya akan menambahkan value tersebut dengan menggunakan tool info. Saya klik dan saya menekan pada komponen kapasitor dan akan saya tambahkan value tersebut sebesar 1000 mikrofarad. Setelah itu saya klik OK, dan pada kapasitor yang kedua juga sama, saya tambahkan yaitu 1000 mikrofarad. Untuk diode yang kelima, saya rasa masih ada kesalahan pada tata letaknya, akan saya rubah dengan merotasinya dengan seperti ini. Dan selanjutnya saya akan menuju pada board, lalu saya klik OK. Setelah itu sudah nampak jelas seperti ini. Jadi saya akan menyusun kembali atau merapikan susunan desain saya. Ini merupakan konektor dan ini diode. Saya menggunakan tool move untuk menggesernya. Diode 3 seperti ini, saya agak geser ke atas. Diode 3 juga akan saya geser ke atas. Kapasitor di sini juga belum terdapat value, akan saya berikan value tersebut sebesar 1000 mikrofarad. Dan yang kedua, pada kapasitor yang kedua juga akan saya beri value yaitu sebesar 1000 mikrofarad. Setelah itu saya klik OK. Setelah itu saya akan mengatur ulang posisi tersebut. Untuk IC regulator 7805 akan saya letakkan di sini. Untuk diode 5 di sini. Untuk kapasitor di sini, dan konektor sebagai Vout-nya akan saya letakkan di sini. Namun Vout-nya akan saya putar seperti ini. Nah, ini merupakan hasil penyusunan atau desain dari PCB power supply saya. Dan akan saya naikkan sedikit untuk diode yang kedua, diode yang keempat, dan diode
Nah, sudah nampak di board saya. Ini merupakan hasil susunan yang telah saya rangkai PCB power supply. Dan terutama jika teman-teman meletakkan komponen-komponen tersebut, meletakkan jangan sampai berdekatan. Hindari meletakkan berdekatan tersebut karena dapat membuat komponen-komponen tersebut menjadi bertabrakan sehingga jalur menjadi rumit. Dan komponen tersebut jika sudah tersusun sebagai berikut ini sudah dapat dikatakan sebagai susunan komponen PCB power supply yang optimal. Nah, setelah tersusun secara optimal, langkah selanjutnya saya akan membuat garis-garis untuk menghubungkan kembali pada setiap komponen satu terhadap komponen yang lainnya agar membentuk suatu komponen yang optimal. Untuk langkah selanjutnya saya akan menggunakan tool root airware. Saya klik, lalu di sini akan saya setting dari satu top menjadi 16 bottom, dan gridnya akan saya ganti yaitu menggunakan ukuran dimensi milimeter. Setelah itu saya klik OK. Setelah itu di sini saya akan menggunakan ukuran 1,16. Nah, di sini contohnya seperti ini. Nah, namun hindari jika membuat garis pada PCB power supply berbentuk kotak seperti ini. Hindari pada garis yang seperti ini, namun teman-teman dapat menggunakan garis yang lainnya seperti garis yang seperti ini. Jadi langsung saja saya susun. Untuk yang pertama, konektor menyambung pada diode pertama. Setelah itu di sini. Selanjutnya ini akan menghubungkan ke diode 1 hingga diode yang 3 atau diode yang terakhir seperti ini. Setelah itu diode 2 menghubungkan pada diode 4. Setelah itu, agar saya membuat jalur menjadi mudah, saya membuat jalur seperti ini. Jadi usahakan teman-teman membuat jalurnya itu jangan nampak kotak. Jadi ada variasi dari setiap jalur tersebut atau garis tersebut. Nah, seperti ini. Jadi jalur yang ini menuju dari ground atau layoutnya tersebut. Setelah itu, ini saya akan menghubungkan pada kapasitor yang pertama. Selanjutnya saya akan menghubungkan garis tersebut pada komponen IC regulator 7805 seperti ini, teman-teman. Setelah itu sebelumnya konektor ini akan saya sambungkan seperti ini. Setelah itu kapasitor akan saya hubungkan ke bawah, begitu pula juga diode. Setelah itu ada IC regulator juga akan saya hubungkan pada diode yang ke-5. Setelah itu IC regulator akan saya hubungkan terhadap konektor atau VCC nya seperti ini. Kemudian
kapasitor akan saya hubungkan dengan garis yang ini. Setelah itu kapasitor juga akan saya hubungkan pada garis yang ini. Nah, di sini sudah selesai dari desain PCB power supply saya untuk sementara, dan langkah selanjutnya saya akan memberikan frame atau memperindah pada rangkaian tersebut agar dapat lebih menarik. Sebelumnya saya akan mengatur ulang atau men-setting ulang drillnya menggunakan 3,2. Setelah itu saya enter, kemudian saya akan membuat frame tersebut menggunakan tool line. Selanjutnya saya akan memilih garis panah menghadap ke bawah ini. Setelah itu saya mengambil atau menggunakan tool line tersebut, dan di sini saya akan memilih warna grey atau abu-abu, dan warna tersebut sesuai keinginan teman-teman masing-masing atau sesuai kebutuhan atau sesuai yang diinginkan. Di sini akan saya buat garis seperti ini, teman-teman. Seperti ini dan seperti ini. Seperti ini teman-teman nampak dari frame yang telah saya buat, dan setelah itu saya akan menambahkan beberapa variasi agar lebih menarik lagi desain PCB power supply saya. Saya akan menggunakan tool pada via, kemudian akan saya pilih icon ini, dan saya akan menggunakan bentuk yang persegi. Saya letakkan di setiap sudut pojok kanan kiri atas, pojok kanan kiri bawah, dan seperti ini. Dan kemudian selanjutnya saya akan menambahkan variasi dengan menggunakan text box. Jadi saya akan memberikan note atau label pada desain PCB power supply saya. Untuk yang pertama, di sini ada V inputnya, saya beri nama yaitu V in 1, V in 2, lalu saya enter seperti ini. Namun saya akan merotasinya agar lebih mudah dilihat. Kemudian saya akan memindahkan menyesuaikan dengan tempat V-in-nya di sini, dan namun berdekatan dengan garis tersebut akan saya geser ke samping kiri seperti ini. Dan setelah itu di sini merupakan V-out. V-out-nya di sini merupakan, di sini adalah ground dan di sini adalah VCC-nya. Dan saya juga akan menambahkan text box-nya. Saya juga akan menambahkan note atau label pada V-out tersebut. Saya akan menggunakan icon atau menu teks. Kemudian saya menggunakan label atau note yaitu GND VCC. Saya letakkan di sini. Akan saya rotate terlebih dahulu dan saya akan menggesernya sesuai tempat. Namun di sini V-out di sini merupakan V-out sebagai ground. Untuk yang ini sebagai ground, V-out dari groundnya,
dan di sini Vout sebagai VCC-nya. Jadi saya akan dan di sini saya akan menambahkan note atau label lagi, yaitu saya tetap menggunakan icon teks. Saya menggunakan label yaitu PCB Power Supply sesuai dengan konteks pembelajaran elektronika praktek yang pertemuan 12 membahas PCB Power Supply. Saya oke, saya akan letakkan di sini. Namun garis tersebut sangat mendekati tulisan atau label tersebut dan saya akan menggesernya ke atas. Nah, seperti ini. Saya juga akan menggeser beberapa variasi yang di sini agar sesuai. Dan saya akan menambahkan lagi beberapa note, yaitu atas nama saya sendiri, yaitu Arjun Bayu Tristanto. Lalu saya oke, dan saya letakkan di sini. Setelah itu saya juga akan menambahkan NRP saya, yaitu 0921040041. Akan saya letakkan di sini. Dan saya akan menggeser garis tersebut. Saya geser ke bawah dan akan saya berikan note lagi, yaitu kelas dari saya atau program studi saya, yaitu D4 Teknik Otomasi dari kelas 1B. Lalu saya oke. Lalu saya berikan di sini. Namun garis tersebut sangat berdempetan, akan saya geser lagi dan akan saya atur ulang tulisan ini agar tidak bertumpukan. Nah, ternyata sudah jadi teman-teman. Berikut ini adalah hasil akhir atau finishing dari penugasan mata kuliah elektronika praktek, yaitu mendemokan bagaimana cara membuat desain PCB Power Supply dengan menggunakan software Eagle. Begitu mudahnya ya teman-teman, dan teman-teman dapat mengikuti tutorial atau cara-cara setiap langkah-langkahnya di video saya yang sudah saya demokan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga kedepannya saya dapat menghasilkan karya-karya terbaik saya, dan saya meminta maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan dan kesalahan saat penjelasan mendemokan bagaimana cara membuat desain PCB Power Supply dengan menggunakan software Eagle, dan kesalahan teknis dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.